Bayangkan, dua negara serumpun dengan sejarah dan budaya yang sama, tiba-tiba terlibat dalam konflik yang menegangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik konfrontasi Indonesia-Malaysia yang penuh gejolak ini? Mari kita selami sejarah kelam ini dan temukan jawabannya. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 adalah salah satu konflik paling signifikan di Asia Tenggara pasca Perang Dunia Kedua. Konflik ini bukan hanya tentang perbedaan politik, tetapi juga tentang ideologi, nasionalisme, dan geopolitik. Untuk memahami mengapa Indonesia memilih jalan konfrontasi, kita harus melihat latar belakang sejarah yang memicu ketegangan ini. Pada tahun 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaya, mengusulkan pembentukan Federasi Malaysia. Federasi ini mencakup Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Tujuan utama dari usulan ini adalah untuk mengurangi pengaruh komunis di wilayah tersebut dan menggabungkan wilayah-wilayah dengan populasi Melayu yang besar. Namun, Presiden Indonesia, Soekarno, melihat pembentukan Federasi Malaysia sebagai ancaman. Bagi Soekarno, Malaysia adalah proyek neokolonialisme yang didukung oleh Inggris. Dia khawatir bahwa federasi ini akan mengganggu pengaruh Indonesia di Asia Tenggara dan mengancam persatuan etnis dan budaya Melayu. Konflik ideologis antara Indonesia yang berhaluan nasionalis dan sosialis dengan Malaysia yang cenderung pro-barat menjadi salah satu penyebab utama. Soekarno melihat Malaysia sebagai boneka barat yang dapat menghambat penyebaran ideologi nasionalisme Indonesia. Dari segi geopolitik, Indonesia merasa bahwa pembentukan Malaysia akan merugikan kepentingan strategisnya. Indonesia khawatir Malaysia, dengan dukungan Inggris, akan mengisolasi dan melemahkan posisinya di Asia Tenggara. Semangat nasionalisme yang kuat di Indonesia juga menjadi pendorong konfrontasi. Soekarno menggunakan isu Malaysia untuk menggalang dukungan rakyat dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin nasional. Kampanye anti-Malaysia menjadi bagian dari retorika politiknya untuk membangkitkan semangat persatuan dan kebanggaan nasional. Konfrontasi dimulai pada tahun 1963 setelah pembentukan Federasi Malaysia pada 16 September. Indonesia melakukan serangkaian tindakan militer dan diplomatik untuk mengganggu stabilitas Malaysia. Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan kelompok sukarelawan melakukan infiltrasi ke wilayah Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak. Konflik mencapai puncaknya pada tahun 1964 hingga 1965. Pertempuran dan serangan terjadi di perbatasan Kalimantan dan semenanjung Malaysia. Indonesia juga melakukan propaganda intensif untuk mendiskreditkan pemerintah Malaysia dan mendorong rakyat Malaysia melawan pembentukan federasi tersebut. Konfrontasi berdampak besar pada ekonomi dan sosial di kedua negara. Di Indonesia, mobilisasi militer dan pengeluaran untuk kampanye anti-Malaysia membebani perekonomian yang sudah lemah. Di Malaysia, konfrontasi mengganggu pembangunan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian politik yang signifikan. Pada tahun 1965, kudeta militer menggulingkan Soekarno dari kekuasaan. Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan dan mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia. Soeharto lebih pragmatis dan berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Pada tahun 1966, melalui mediasi oleh Thailand dan negara-negara lain, Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konfrontasi. Perjanjian Bangkok ditandatangani pada 11 Agustus 1966, yang mengakhiri secara resmi konfrontasi dan memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Konfrontasi meninggalkan bekas yang mendalam dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Meski konflik berakhir, ketegangan dan kecurigaan tetap ada selama beberapa dekade. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua negara berhasil memperbaiki hubungan dan bekerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan keamanan regional.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia menjadi pelajaran berharga dalam sejarah Asia Tenggara. Konflik ini menunjukkan pentingnya dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Selain itu, konfrontasi juga mengingatkan tentang dampak negatif dari retorika politik yang berlebihan dan kebijakan luar negeri yang agresif. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah episode penting dalam sejarah hubungan internasional di Asia Tenggara. Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ideologi, geopolitik, dan nasionalisme. Meski berdampak negatif bagi kedua negara, konfrontasi ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten sejarah menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.